Hai, pernah nggak dengar kata akuntansi? Seberapa kenal kalian dengan bidang akuntansi? Nah, dalam 5 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 hal menarik yang wajib kamu tahu tentang akuntansi. Akuntansi adalah salah satu ilmu dalam kelompok ilmu sosial. Tepatnya berada pada lingkup dari ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu apa sih? Ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang proses produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan jasa. Nah, jadi karena masuk ke dalam ilmu ekonomi, ilmu akuntansi itu secara spesifik membahas tentang apa sih? Ada yang tahu? Kita mulai dengan nomor 1 ya. Nomor 1 adalah akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan. Ya, akuntansi itu punya peranan sebagai suatu sistem informasi keuangan di perusahaan atau organisasi, ya, dengan menyediakan data-data tentang apa sih yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi singkatnya, jika kita mengetahui atau paham tentang akuntansi, maka kita bisa tahu apa sih yang terjadi di dalam suatu organisasi atau di perusahaan dengan cara kita melihat angka-angka yang tersaji. Hal menarik yang nomor 2 ya, ternyata cikal bakal akuntansi itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno, kurang lebih adalah 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang adalah tahun 2020 ya, maka cikal bakal akuntansi itu sudah ada sejak 5000 tahun yang lalu. Wow. Catatan sejarah mengatakan bahwa proses pembukuan sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno pada lembaran daun untuk membantu mereka ketika mereka melakukan aktivitas berdagang. Bahkan yang menarik lagi, sejak zaman Mesir kuno itu mereka sudah mulai mengenal perhitungan laba rugi secara sederhana, yaitu dengan menghitung berapa sih jumlah barang yang mereka angkut ketika mereka berangkat berlayar untuk berdagang, kemudian dibandingkan dengan berapa jumlah barang yang mereka bawa pulang. Menarik ya? Nah, selain zaman Mesir kuno, Babilonia, sekarang Irak, dan Cina juga menurut sejarah telah menerapkan pembukuan sejak zaman dahulu kala. Oke, ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa bapak akuntansi dan pembukuan adalah Luca Pacioli, yaitu seorang ahli matematika dari Italia yang juga adalah seorang misionaris. Nama lengkapnya adalah Fra Luca Bartolomeo de Pacioli atau Luca di Borgo tahun 1446 ya. Banyak pihak yang menyimpulkan bahwa beliaulah yang menemukan ilmu akuntansi dan sistem pembukuan berpasangan. Apakah betul demikian? Yang jelas, sebagai seorang ahli matematika dan seorang tutor atau pengajar, Luca Pacioli ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ilmu akuntansi ketika beliau menerbitkan sebuah buku. Judulnya adalah Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, di dalam buku ini dia mendokumentasikan tentang sistem pembukuan berpasangan yang dilakukan oleh orang Venesia. Juga ada jenis-jenis akun dalam pembukuan yang masih kita adopsi sampai sekarang, antara lain akun aset, liabilitas, capital, kemudian income dan expense. Juga tampilan dari laporan neraca serta laporan rugi laba. Gila, keren banget ya. Nah, kalau kalian penasaran, kenapa ya yang mendokumentasikan konsep akuntansi justru seorang ahli matematika? Nah, ternyata akuntansi dan matematika itu adalah dua bidang yang saling berhubungan.
karena keduanya itu berdasarkan atas prinsip yang logis dan konsep-konsep perhitungan. Wow, menarik ya. Oke, kita lanjut ke hal menarik yang nomor berikutnya ya, yaitu tentang aktivitas pokok dalam akuntansi. Jadi di dalam akuntansi itu meliputi 3 aktivitas pokok. Yang pertama adalah proses mengidentifikasi peristiwa atau aktivitas ekonomi yang relevan dengan bisnis suatu organisasi. Nah, ini tentu saja sangat tergantung pada bidang usaha organisasi tersebut. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah mencatat. Oke. Artinya adalah melakukan pencatatan atas peristiwa atau transaksi ekonomi secara sistematis dalam satuan moneter dan menurut urutan waktu atau kronologisnya. Lalu aktivitas yang ketiga adalah mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa akuntansi itu seperti sebuah bahasa ya. Ketika kita mempelajari dan kita berhasil memahami ilmu dalam akuntansi, maka pasti akan memberikan manfaat untuk kita. Pihak yang memproses data-data keuangan dan pihak yang menyusun data keuangan tersebut dalam laporan keuangan berarti adalah pihak yang harus punya pemahaman atas ilmu akuntansi. Demikian juga pihak yang membaca atau pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan, maka mereka juga harus paham akan ilmu akuntansi. Oke, kita lanjut ke hal menarik nomor 4, yaitu akuntansi versus pembukuan. Menurut kalian, akuntansi sama pembukuan itu sama apa enggak sih? Nah, ternyata pembukuan sama akuntansi itu berbeda. Kenapa? Karena pembukuan atau bookkeeping itu hanya meliputi aktivitas mencatat transaksi ekonomi. Tadi kan kita udah belajar tuh, kalau akuntansi meliputi 3 aktivitas. Nah, kalau pembukuan hanya mencatatnya aja. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ruang lingkup dari pembukuan atau bookkeeping itu jauh lebih sempit daripada akuntansi. Jadi akuntansi sama pembukuan adalah 2 hal yang berbeda ya. Oke, kita lanjut ke hal menarik nomor 5, yaitu tentang pengguna informasi akuntansi. Siapa sih orang-orang yang menggunakan informasi akuntansi? Kalian atau saya termasuk pengguna informasi akuntansi apa bukan sih? Nah, secara umum, secara general ya, ada 2 kelompok besar tentang pengguna informasi akuntansi. Yang satu adalah kelompok internal, yang kedua adalah kelompok eksternal. Kita lihat dulu yang kelompok internal ya. Jadi, kelompok internal dari pengguna informasi akuntansi dari suatu organisasi adalah satu, contohnya adalah direktur, manajer, bagian keuangan, bagian personalia, bagian marketing. Nah, itu adalah contoh-contoh pengguna dari sisi internal ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah eksternal, kelompok eksternal ya. Pengguna informasi akuntansi dari eksternal contohnya adalah satu, misalnya investor atau calon investor. Sebelum mereka investasi, mereka harus lihat dulu laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua, bank sebagai kreditur, pemerintah sebagai pembuat aturan, kemudian otoritas pajak, serikat pekerja, konsumen bisa juga ya. Jadi cukup banyak yang menggunakan informasi akuntansi ini. I hope you enjoy the video. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.